wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya RR Channel. Oke, kali ini saya sedang berada di salah satu rumah. Ya, kemarin ada requestan dari salah satu seseorang. Dia bertanya, siapa sih itu Mbak Citra? Yuk, kita langsung berkenalan aja. Yuk. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nah, jadi sebelumnya ini semalam saya dapat DM dari seseorang. Itu ada yang bertanya, siapakah itu Mbak Citra? Mau nggak Mbak diperkenalkan Mbak? Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama panggilannya panggung lah ya. Namanya tuh Citra Mustika. Kalau nama asli Mbak nih Triana Budi Susanti gitu kan. Iya. Kalau nama Citra Mustika nih orang-orang lah yang sering nengok Mbak nyanyi. Nah, kasih nama panggilan kayak gitulah, nama panggung kalau istilahnya orang kan. Iya. Aslinya ya sekarang orang-orang panggilnya Citra juga sih. Biar Ke bawah. gampang panggilnya mungkin ya. Biar gampang kan. Familiarnya Citra gitu ya. Udahlah. Jadi namanya Mbak Citra itu aslinya Mbak Triana Budi Susanti. Budi Susanti. Tapi nama panggilan-panggilnya itu Mbak Citra mungkin biar gampang dipanggil lah. Nah, kayak gitu kayaknya. Jadi kita masuk ke dalam pertanyaan aja Mbak. Itu apa sih Mbak, seni Mbak? Kalau seni bagi Mbak itu jiwa ibaratnya. Kalau Mbak sih ya. Ya. Karena Mbak ini mengenal seni udah dari kecil juga. Cuman kalau untuk terjun langsungnya mungkin udah lulus sekolah itu baru ikut-ikut gabung gitu kan. Kalau di Batam belum lama Mbak di Batam nih. 2017 Mbak datang ke Batam. Dari situ kerja dulu. Belum tahu kalau di Batam nih kayak mana sih seni. Iya. Di mana sih ibaratnya kayak paguyuban apa sih kalau kita kenalnya nih, paguyuban jaranan kah, campur sari. Kalau Mbak belum tahu dulu, pertama datang dari kampung, kerja dulu Mbak di Nagoya. Kerja di Nagoya 1 tahun. Terus sama suami Mbak nih diajak lah ya kan. Bener. Kita main yuk sana, kita nonton jaranan. Kebetulan suami Mbak ini pemain apa? Ketipung. Ya. Nah, dari situ dulu kami awal ikut tuh paguyuban. Kami nengok pertama tuh TKB, Yakso yang apa? Mereka ada apa namanya? Markas mereka itu di Sungai Panas. Sungai Panas. Dulu kami awal kenal tuh sama Mas Hadi Waluyo kalau nggak salah. Mas Hadi Waluyo. Nah, itu. Idola. Boponya, ya, Bopo Idola. Di situ ayolah gabung katanya. Mbak dulu cuma nonton aja sebetulnya. Terus cobalah nyanyi katanya. Namanya kita nih belum tahu kan ya. Iya, bener. Kayak mana sih kesenian di Batam nih? Oh, ternyata di Batam nih ada jaranan juga. Kebetulan kalau dari kampung tuh suami Mbak ini sebetulnya yang udah lama ikut kesenian nih. Dia ikut ketipung tuh dari kecil dia. Dia apa ya? Otodidak dia ini bisanya. Dari apa? Belajar pukul gendang tuh berani pukul gendang, dia belajar dari Rahmat tahu galon. Nah, tahu. Dia belajar tuh kayak gitu dulu. Dia SD itu. Nah, Mbak tuh belajar seni dari dia. Kalau orang lain bisa, kenapa enggak? Katanya Ya, kan. Karena namanya kesenian tuh kalau kita udah punya jiwa seni, nah itu mesti muncul sendiri. Nah gitulah. Awal ceritanya Mbak ikut TKB itu Yakso tuh ikut-ikut lah. Masuklah Mbak di situ. Awalnya Mbak nggak bisa sinden, Rangat. Iya, nggak bisa Mbak nih. Belajar nengok orang, kayak mana sih nyinden? Karena kalau di sinden nih beda kali sama dangdut. Iya, bener. Mbak nih sebetulnya penyanyi dangdut. Kalau dibilang dari kampung nih memang penyanyi dangdut, dari panggung ke panggung, dari panggung ke panggung gitu kan. Dari dulu yang honornya kalau di kampung tuh masih 150.000. Iya. Masih
buat beli apa lah ya, bedak aja belum boleh segitu kan. Iya benar-benar. Heeh. Tapi karena jiwa kita di seni, kita hobi, nah seberapapun mereka kasih tuh udah alhamdulillah gitu loh kan. Iya benar sekali. Udah alhamdulillah dapat segitu, hobi tersalurkan, jiwanya memang di seni, jadi senang aja, ikhlas aja gitu Iya, kita ngelakuin benar-benar. kayak gitu. Kalau di Batam ini kan memang penyanyi rata-rata banyak Jawa ya kan, Iya. jadi gampang kalau mau bersosialisasi sama mereka kayak gitu. Jadi dulu nih Mbak Citra ini adalah seorang penyanyi dangdut dari kampung ya Mbak? Iya, Nah dari kampung, jadi dari mungkin kampung. baru-baru ini aja lah Mbak Citra berani turun ke dunia kesenian jaranan. Betul sekali. Jadi untuk selanjutnya nih Mbak, awal mulanya Mbak nyindan di jaranan itu kapan Mbak? Awal mula tuh tahun 2018, yaitu ikut Yakso dulu. Jakso dulu. Awal dulu ikut-ikut Yakso. Habis itu Mbak kenal sama Pak Eko orang SMB. Nah itu Mbak lah ikut itulah kan. Iya. Habis SMB, ya namanya kita nih penyanyi freelance kan, siapa yang ngajak ya kita berangkat. Iya. Kan. Habis SMB yang di Batu Haji masih ada sampai sekarang, jaranan RKS. Itu kalau dibilang kayak mana ya, kalau RKS nih jaranannya agak lain ya. Kalau mereka nih religinya kental, Rahmat. Beda Ke kalau dunia Islam berarti. jadi kalau kita nindennya itu kebanyakan awal pembukaan pun dari lagu yang Turi-Turi Putih, Iya. kayak gitu kan. Habis itu Tombo Ati, Solawat, itu ada mereka. Pasti ada. Ya makanya itu kalau yang di RKS nih kayak beda lah. Nah sekarang yang Mbak ikut nih BMN, dulu TPS juga pernah ikut, yang mereka markasnya di Nagoya, tempat Bunda Anggreni, pernah juga di situ. Ya sikit-sikit ikut lah. Kayak gitu. Sudah lumayan banyak lah guys Mbak Citra ikut di Alhamdulillah. kesenian ini. Iya. Lanjut ya Mbak, hal yang membuat Mbak bisa bangkit di dunia kesenian itu gimana sih Mbak? Alasan Mbak tuh gimana? Alasannya kayak gini, untuk bangkit di kesenian ini kan, kalau di Batam ini nggak serame di Jawa lah ya. Iya. Menurut Mbak, karena di Batam ini kan banyak orang perantauan. Kalau di Batam nih orangnya campur-campur kan, ada orang Badang, ada orang Batak, ada orang, pokoknya campur lah banyak ya kan. Kalau Mbak tuh jobnya bukan di jaranan aja, Rahmat. Kadang kalau di acara nikah tuh, awal-awal dulu ikut tuh sempat bingung mereka kan, acara orang Padang. Sedangkan Mbak basicnya Jawa ya Iya, kan. bener. Mereka, Mbak tolonglah nyanyi lagu Padang, satu lagu aja. Nah kayak gitu. Itu pun kadang kalau buat penyanyi, PR ya. Kayak mana sih lagu Padang nih, padahal saya Jawa, orang itu Padang, bedanya jauh kan. Iya. Belum lagi nanti kalau kita job orang Batak, orang Palembang. Jadi kalau jadi penyanyi di Batam nih, semangatnya memang harus ada. Aku harus bisa gitu kan. Walaupun namanya kita penyanyi ya, kalau dibilang artis bukan lah ya, masih penyanyi-penyanyi biasa aja. Cuman semangat itu harus tetap ada buat belajar, biar kita bisa gimana sih lagu Palembang, lagu Padang, lagu Batak, gimana biar Mbak tuh bisa tuh gimana caranya, harus belajar. Walaupun entah 1-2 lagu, pokoknya setiap daerah tuh 1-2 lagu. Kalau di acara nikah tuh kan lama, durasi panjang kan. Bener. Kalau kita di Kuda Lumping paling lama nyanyi paling berapa lagu aja, habis itu nyinden, mereka joget jepatan sudah. Iya. Kalau di acara nikah kan dari siang sampai malam, Rahmat. Jadi setiap kita nyanyi, kita ada kawan 3 ya. Iya. Setiap nyanyi 3 lagu sampai malam mau berapa lagu? Udah mau 1 album kan? Iya bener. Kayak gitu. Makanya dari situ kata suami Mbak, belajar katanya. Ya udahlah. Jadi biar maju nih kayak mana Mbak nih? Yaitu intinya, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, harus semangat belajar biar Mbak maju.
Karena penyanyi di Batam nih banyak. Iya, nggak satu aja lah. Iya itu makanya. Karena mungkin Mbak Citra ini adalah seorang penyanyi dangdut maupun jaranan, jadi coba kita minta lagunya satu aja ya. Kita minta lagunya Didi Kempot. Ya ini untuk mengenang almarhum Mas Didi Kempot ya, yang udah dipanggil oleh Allah. Ya untuk mengingatkan kembali, coba dong Mbak, nyanyikan dulu Mbak lagu Sewu Kuto. Lagu Sewu Kuto ya. Ya. Oke, Mbak coba dulu. Nanti kalau suaranya nggak ini jangan apa lah ya. Sewu Kuto wis tak liwati, sewu ati tak takoni. Jangan nangis loh Mas. Enggak. Nanging kabeh kudu ra ngerteni, lungamu nang ngendi. Dah ya. Ya, Udah segitu aja guys ya. kelamaan nanti yang bawa acara nangis pula. Iya, nanti Mas Rahmat bisa nangis pula ya kan? Keluar air mata susah saya. Yo ya Mas Maul juga ya, jangan nangis dong. Jangan nangis ya Mas. Mas Iwannya juga jangan nangis dong. Mm-mm. Jadi ini Mbak, untuk selanjutnya Mbak, gimana sih Mbak pengaruh COVID ini Mbak? Karena kan semenjak COVID ini kan jarang nih ada tanggapan nih. Mm-mm. Jadi bagi Mbak gimana sih Mbak alasan Mbak tuh? Kalau tentang COVID ini memang berpengaruh ya buat kami para ibaratnya pekerja seni ya. Iya. Kebetulan suami Mbak pun pekerja seni juga, Mbak penyanyi. Jadi dampaknya itu besar kali. Apalagi kalau kita ibaratnya mau kemana gitu kan, job di sana. Kalau Mbak nih job dekat-dekat nih memang jarang Rahmat. Keseringan Mbak tinggal di Sengkuang, job di Batu Aji, Tambesi kayak gitu, jauh-jauh kan. Sedangkan penyebaran COVID dah nggak bisa dielakkan lagi. Jadi ya memang berpengaruh besar pada perekonomian kami gitu ibaratnya kan. Tapi untungnya ya rezeki datang dari mana aja lah ya kan. Untungnya suami juga ada kerja lain gitu kan. Mbak nanti kadang bikin apa pesanan makanan orang-orang yang pesan lewat HP juga. Iya. Nah dari situlah ibaratnya bisa. Tapi ya ini habis Lebaran kayaknya udah ngelonjak lagi ya kan. Iya. Udah jobnya udah banyak yang cancel, udah banyak yang mundur. Kita nggak bisa menyalahkan juga. Kita harus waspada juga kan, karena kita juga punya anak. Jadi semuanya pokoknya harus jaga diri lah ibaratnya. Memang dampaknya besar sekali. Iya benar. Kalau buat para pekerja seni. Karena kita kebanyakan dapat apa dari situ kan. Ya dampaknya ya doanya semoga semua cepat berlalu lah COVID Amin, ini. ya Rabbal Amin. Alamin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ya yang untuk pekerja seni ya harap bersabar dulu lah. Iya. Karena Sabar ini dulu ujian. guys. Dulu udah COVID, sekarang nambah lagi COVID-nya. Keluaran terbaru lagi. Iya, model baru lagi. Terus ada nih Mbak, semalam tuh ada yang bertanyakan, kenapa sih setiap Mbak di jaranan atau di kesenian dangdutan tuh menggunakan pakaiannya, kalau nggak kebaya pakai baju yang biasa Mbak pakai tuh? Oh iya. Kalau Mbak nih, kalau buat apa ya berpakaian seksi ini memang Mbak batasi ya Rahmat, karena satu Mbak menjaga kehormatan ya kan pertama. Iya benar. Nah, yang kedua memang dari suami Mbak nih kalau orang Jawa bilang ajine rogo saka busono. Kayak gitu. Iya benar. Artinya tuh kayak mana ya kalau bahasa Indonesianya itu harga diri kita tuh dari apa yang kita pakai. Toh kalau Mbak nggak pakai seksi pun orang udah bayi orang kayak gitu. Jadi kalau Mbak disuruh pakai seksi mohon maaf lah ya, mungkin nggak bisa kayak gitu. Udah dari sananya mungkin ya kayak mana lah, kalau mau seksi tuh nggak nyaman gitu loh Rahmat. Iya benar. Jadi kalau orang nyanyi tuh harus, kalau Mbak sih
menurut Mbak sih bajunya harus nyaman dipakai dulu, nah baru kita bisa konsen. Kalau nggak nyaman nanti sikit-sikit betulin apa ya kan, Iya, kalau benar benar benar. roknya pendek ya kan, Iya, benar. harus betulin apa lagi kalau kebuka ya kan, kayak Betulin mana lah, lagi. nah itu kan nanti nyanyinya jadi kemana-mana Iya, benar karena benar. kita nggak nyaman gitu loh. Jadi ya udah, apa yang nyaman aku pakai, nggak harus mahal, ya itulah yang aku pakai Yang kayak penting bisa gitu. digunakan Nah aja. itu yang penting bisa digunakan kalau Mbak. Oke, jadi untuk selanjutnya nih, Mbak, selama di dunia kesenian itu eh pengalaman Mbak kan ibaratnya tuh kalau misalnya kopi tanpa gula pasti pahit kan. Nah Nah, jadi kita betul mau betul. nanya nih, Mbak, Heeh. eh, pengalaman termanis sama terpahit Mbak selama ikut di dunia kesenian maupun dangdut gimana sih, Mbak? Kalau yang pahit dulu ya, Iya, baru yang pahit manis. dulu. Kalau pengalaman pahit Mbak tuh dulu, dulu tuh di Batam kan memang Mbak tuh kesenian kan memang nggak kenal orang-orang seni kan. Jadi pertama ikut kuda lumping dulu sekali. Adalah ya penyanyi senior juga. Dulu sempat ngomongnya nggak enak gitu sama Mbak ya Iya, kan. bener. Namanya kita orang baru, Iya, kita penyanyi dangdut basicnya. Kita nyanyi di jaranan. Emang bisa nyanyi apa sih katanya? Oh, kok nggak enak. Kalau teman-teman di Jawa tuh ngomongnya nggak langsung gitu Rahmat. iya, Kalau di sini tuh, kamu bisa apa sih? Kayak gitu ibaratnya, iya, ibarat ngomong bener-bener. kasarnya ya kan. Dia bilang kayak gitu. Oh, maaf Mbak, aku bilang dulu, aku memang bukan penyanyi apa. Jadi kalau buat langgam, buat bowo tuh saya masih belajar. Saya bilang kayak gitu aja. Tapi dari pengalaman pahit itulah yang menggembleng saya buat kayak mana sih belajar itu. Walaupun saya masih asing dunia apa namanya jaranan kan, Iya, bener. masih belajar ibaratnya buat nyinden tuh. Tapi saya Bismillah lah, semoga bisa. Kayak gitu, kenangan pahitnya yaitu direndahin sama seseorang. Iya, bener. Tapi karena omongan dari seseorang inilah ya kan, kayak cambuk gitu. Kamu harus bisa. Tapi karena di Batam ini ada juga kawan baik kayak gitu. Iya, bener-bener. Ada juga sinden tua yang baik gitu kan, maksudnya yang udah lama dia melalang buana kan, Iya, di Batam ini udah lama dia nyanyi dan gitu. Oh kamu harus gini dok katanya, belajar gini dok, kalau nggak dicoba nggak bisa iya, bener. kayak gitu. Makanya dari situ Mbak belajar 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 dan terus belajar ya sampai akhirnya kayak gini. Namanya sampai apa, ilmu itu masih kurang lah ya Iya, kan. bener-bener. Mbak masih harus belajar banyak kalau masalah nyinden, apalagi karawitan apalah itu ya kan, kayak Iya, yang di kesenian wayang itu memang belum sampai ke sana ilmunya. Kalau ibaratnya yang manis tuh selama di kesenian tuh kita banyak kawan. iya, bener. Yang manisnya kita dikenal orang dari yang dulunya kamu siapa sih. Nah, Iya, sekarang bener-bener. oh Mbak Citra kayak gitu. Iya, Jadi oh iya saya ini dikenal rupanya ya, kayak gitu. alhamdulillah. Nah, Nah, alhamdulillah. terkenal. Itu nilai plusnya ya Iya, kan? bener-bener, bener. Karena di seni itu udah jiwanya memang dari sana, hobi juga. Nah, plusnya itu dapatnya bonusnya yaitu dikenal orang. Iya, bener sekali. Jadi kalau kita ada kesulitan atau apa, oh ibaratnya ada yang kenal, oh bisa dibantu kayak Iya, gitu. bener-bener. Itulah senang dan pahitnya. Ya kayak saya sendiri sama teman-teman pun kalau misalnya nggak kenal dari seni pun susah juga mau kenal. Iya makanya itulah. Jadi Mbak, sebelumnya nih sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan buat para sedulur kesenian gitu ya yang sekarang nggak pernah ada tanggapan gitu semenjak COVID ini? Kalau buat dulur-dulur apa namanya yang bekerja di kesenian ya kan, ibaratnya harus tetap semangat, berdoa supaya COVID ini cepat berlalu ya kan. Amin. Biar seperti biasanya para pekerja seni biar bisa cari sesuap nasi, Iya, ibaratnya ya harus. kan. Jadi harus tetap semangat, optimis, percaya sama Allah.
kalau semua COVID nih apa penyakit nih pasti akan hilang. Amin. Kayak gitu. Secepatnya lah kalau bisa. Iya, secepatnya kalau bisa. Biar Jombang nggak di cancel terus. Itu kalau kayak Mas Maulana sama Mas Iwan jangan diem aja dong. Iya, jangan Ngomong diam aja, juga. ngomong juga. Ada pertanyaan nggak buat kalian? Nggak ada. Nggak ada. Jadi nih Mbak, sebelumnya nih kalau seandainya mau ada tanggapan tuh gimana Mbak? Kalau pengen manggil Mbak gitu loh. Kalau manggil Mbak, Mbak nih penyanyi freelance. Jadi kalau mau manggil ya tinggal telepon aja. Nomor teleponnya? Nomor teleponnya kalau buat teman-teman yang mau ngejob ya kan, berbagi job di bawah ini. Oke? Nanti dikasih di deskripsi, oke? Dikasih nanti ya kan. Pokoknya ini penyanyi idola. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, jadi ya itu mungkin video singkat dari Mbak Citra ya, tentang Mbak Citra juga dari awal ceritanya Mbak Citra jadi penyanyi kesenian jaranan, ya sebelumnya jadi penyanyi dangdut dari tahun berapa penyanyi dangdut? Kalau dari kampung tuh udah lama ya kan. Kalau dari Batam Mbak mulai nyanyi 2017. Dari 2017 Mbaknya jadi penyanyi dangdut. Nah mungkin terjun ke dunia jaranan 2018 yaitu Sampai tadi sekarang. dimulai dari jaranannya Yakso, Trombo Yakso itu sampai ke BMN. BMN. Oke, jadi cukup sekian dari kami. Jadi seandainya kalau ada salah kata maupun salah dari omongan saya mohon maaf. Jadi kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya.